Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eli Mardiana di kelas Matematika SMK. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menentukan rumus fungsi inverse. Tujuannya adalah agar dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi inverse suatu fungsi. Untuk menentukan rumus fungsi inverse, marilah kita ikuti ilustrasi masalah berikut. Salah satu sumber penghasilan yang diperoleh klub sepak bola adalah hasil penjualan tiket penonton jika timnya sedang bertanding. Besarnya dana yang diperoleh bergantung kepada banyaknya penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Suatu klub memberikan informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh klub dari penjualan tiket penonton mengikuti fungsi yaitu Fx sama dengan 500x plus 20.000, dengan X merupakan banyak penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Pertanyaannya, tentukanlah fungsi inverse pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola tersebut. Yang B, jika dalam pertandingan klub memperoleh dana hasil penjualan tiket penonton sebesar 5 juta rupiah, berapakah penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut? Alternatif penyelesaiannya adalah diketahui fungsi pendapatan klub sepak bola tersebut adalah fungsinya Fx sama dengan 500x plus 20.000. Untuk yang A, inverse fungsi pendapatan dari tiket penonton klub sepak bola untuk menentukan rumus fungsi inverse Fx dapat dihitung sebagai berikut. Fungsinya adalah Y sama dengan Fx sama dengan 500x plus 20.000. Y sama dengan 500x plus 20.000. 500x sama dengan Y negatif 20.000. Maka X sama dengan Y dikurang 20.000 per 500. Karena X sama dengan fungsi inverse dari Y, maka fungsi inverse dari Y-nya sama dengan Y dikurang 20.000 per 500. Nah, karena F pangkat negatif 1 atau fungsi inverse dari Y sama dengan Y min 20.000 per 500, maka fungsi inverse dari X sama dengan X min 20.000 per 500. Jadi fungsi inverse dari Fx sama dengan 500x plus 20.000 adalah F pangkat negatif 1Y atau fungsi inverse dari Y sama dengan Y negatif 20.000 per 500, atau F pangkat negatif 1Y sama dengan 1 per 500 dalam kurung X negatif 20.000. Untuk yang B, jika dalam hasil penjualan tiket penonton sebesar 5 juta rupiah, maka berapakah banyak penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut? Ya, fungsi inverse X-nya adalah X negatif 20.000 per 500. Kemudian nilai 5 juta rupiah ini sebagai X-nya, maka kita masukkan atau kita substitusi ke X. Nah, sama dengan 5 juta rupiah dikurang 20.000 per 500 sama dengan 900 sama dengan 9.960. Jadi penonton yang menyaksikan pertandingan sepak bola sebanyak 9.960 orang. Nah, berdasarkan alternatif penyelesaian masalah tersebut diperoleh sifat sebagai berikut. Sifat, misalkan fungsi inverse adalah fungsi inverse fungsi F untuk setiap X elemen domain fungsi dan Y elemen ring fungsi, maka berlaku Y
sama dengan fx jika dan hanya jika fungsi inverse dari y sama dengan x. Contoh nomor 1, diketahui fungsi f real, maka real dengan fx sama dengan 5x plus 7. Tentukanlah fungsi inverse-nya. Alternatif penyelesaiannya adalah karena y sama dengan fx, maka y sama dengan 5x plus 7. 5x sama dengan y negatif 7. Maka x-nya sama dengan y dikurang 7 dibagi 5. Karena x sama dengan fungsi inverse dari y, maka fungsi inverse dari y-nya sama dengan y dikurang 7 per 5. Nah, karena fungsi inverse dari y-nya sama dengan y min 7 per 5, maka fungsi inverse dari x-nya sama dengan x min 7 per 5. Atau 1 per 5 dikali x min 7, atau 1 per 5 dalam kurung x min 7. Jadi fungsi inverse fx sama dengan 5x plus 7 adalah fungsi inverse x sama dengan 1 per 5 dalam kurung x min 7. Contoh yang kedua, diketahui fungsi f real, maka real dengan fx sama dengan 3x min 1. Tentukanlah fungsi inverse-nya. Alternatif penyelesaiannya adalah karena y sama dengan fx, maka y sama dengan 3x min 1. 3x sama dengan y plus 1. Maka x-nya sama dengan y plus 1 per 3. Karena fungsi inverse dari y sama dengan x, maka fungsi inverse dari y sama dengan y plus 1 per 3. Karena fungsi inverse dari y sama dengan y plus 1 per 3, maka fungsi inverse dari x sama dengan x plus 1 per 3. Jadi, fungsi inverse fx sama dengan 3x min 1 adalah fungsi inverse dari x sama dengan x plus 1 per 3. Berdasarkan contoh 1 dan 2, jawablah soal berikut ini. Tentukanlah rumus fungsi komposisi f bundaran inverse fungsi dari x dan f dan fungsi inverse bundaran fx. B. Kesimpulan apa yang dapat kamu temukan? Alternatif penyelesaiannya adalah kita perhatikan contoh yang pertama dulu. Berdasarkan contoh 1 atau contoh yang pertama, diketahui bahwa fx sama dengan 5x plus 7 adalah fungsi inverse x-nya sama dengan 1 per 5 dalam kurung x min 7. Untuk yang A, rumus fungsi komposisi f bundaran fungsi inverse x dan fungsi inverse bundaran fx ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, f bundaran fungsi inverse x sama dengan fungsi dalam kurung fungsi inverse x sama dengan 5 dalam kurung fungsi inverse x plus 7 sama dengan 5. Nah, fungsi inverse x-nya adalah 1/5 x min 7. Maka 5 dalam kurung 1 per 5 kalikan x min 7. Di sini fungsi x-nya adalah 5x plus 7. Nah, x-nya ini kita ganti dengan fungsi inverse dari x, yaitu 1 per 5 x min 7. 1 per 5 x min 7. Ini 5. Ini fungsi inverse x-nya adalah 1 per 5 x min 7 plus 7. Sama dengan 5 dikali 1/5 hasilnya 1. Kemudian 1 dikalikan x min 7 hasilnya x min 7. Dan ini plus 7. Maka x min 7 plus 7 sama dengan x. Untuk yang kedua,
fungsi inverse bundaran f(x) sama dengan fungsi inverse f(x) sama dengan x min 7 per 5. Fx min 7 per 5. Fx nya adalah 5x plus 7 per 5 min 7. Maka 5x plus 7 min 7 per 5 sama dengan, di sini 7 min 7 nilainya 0, sama dengan hasilnya tersisa 5x per 5, maka 5x per 5 sama dengan x. Ya, berdasarkan hasil pada butir A dapat disimpulkan bahwa nilai f bundaran fungsi inverse dari x sama dengan fungsi inverse bundaran fx sama dengan x sama dengan identitas x. Berdasarkan penyelesaian dari contoh yang pertama dan yang kedua, diperoleh sifat sebagai berikut. Sifat, misalkan f sebuah fungsi bijektif dengan daerah asal domain f dan daerah hasil ring fungsi, sedangkan i identitas x sama dengan x merupakan fungsi identitas. Fungsi inverse atau fungsi f pangkat min 1 merupakan fungsi inverse dari fungsi f jika dan hanya jika f bundaran fungsi inverse x sama dengan x sama dengan i. X untuk setiap x elemen domain fungsi, dan fungsi inverse bundaran fx sama dengan x sama dengan i, x untuk setiap x elemen ring fungsi. Terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.